Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih boleh Tuhan kasih kesempatan untuk mengikuti devotion. Kita bersyukur ya selalu sama Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Katakan, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, selalu baik sampai selama-lamanya. Oke, pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita,
Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya. Yuk kita akan mulai devotion ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Mengawali pembelajaran pada hari ini, kami ingin datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun kami lewat firman-Mu, sehingga firman ini akan memberikan kepada kami kekuatan dan kami boleh belajar dengan pimpinan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ingat gak? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya mungkin bulan lalu, Mei sudah menyampaikan devotion dan cerita tentang apa? Ingat gak? Tentang garam, bahwa kamu adalah garam dunia. Nah, pada pagi hari ini Miss ingin mengingatkan kembali sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 tentang terang, dan bukan garam tapi tentang terang. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pernah gak kalian di rumah lampu mati? Beberapa hari yang lalu di rumah Miss ini lampunya mati. Aduh, begitu mati itu repot sekali. Apalagi menjelang sore. Kita gak bisa lakukan apa-apa. Kenapa mati? Karena ada bagian-bagian dari instalasi yang terganggu. Dan pada waktu itu ketika Miss menyadari bahwa lampu itu tidak bisa nyala, pasti bingung karena masih ada pekerjaan, kegiatan yang harus dikerjakan. Dan kalau lampu mati, itu suasana pasti tidak enak. Apalagi kalau kalian di rumah memakai AC. AC pun tidak bisa nyala. Tapi beruntung pada waktu itu hanya beberapa bagian yang mati di rumahnya Miss. Dan itu pun Miss merasakan sangat terganggu. Karena kebetulan di tempat yang mati itu di mana tempat kerja, di mana Miss harus menulis, harus membuat banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain dan sangat terganggu. Dan apa yang dilakukan? Miss segera telepon kepada instalatur listrik, dan ternyata itu sore hari, jadi susah. Itu sudah di luar jam kerja. Cuma Miss minta tolong supaya ditinjau. Nah, betapa pentingnya ternyata penerangan itu. Betapa sangat pentingnya, dan Tuhan mengingatkan pada pagi ini lewat firman-Nya bahwa dikatakan ternyata kita itu terang itu sendiri. Jadi kalau di rumah kita punya lampu, nah itulah terang, sumber dari penerangan. Tetapi ternyata di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita itu terang. Dan kalau kita gelap, sebenarnya ada bagian-bagian di dunia ini yang tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, karena kita itu terang, maka kita harus menyadari bahwa mari kita selalu ada. Dikatakan di sini jangan diletakkan tersembunyi. Nah, banyak orang-orang Kristen ya, anak-anak Tuhan yang senang menyembunyikan diri supaya terangnya nggak kelihatan. Apa maksudnya? Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, jadi artinya apa? Artinya kapan terang kita itu memang benar-benar berfungsi? Yaitu ketika kita berbuat baik, sehingga orang lain akan melihat perbuatan baik kita. Jangan orang lain melihat perbuatan yang berlawanan dengan kebaikan, sehingga itu bukan terang lagi, tapi justru kegelapan. Dan kalau kegelapan, berarti orang-orang di sekitar kita tidak bisa mengalami berkat-berkat dari kehidupan kita. Karena itu Tuhan mengingatkan, biarlah perbuatan kita yang baik itu dilihat orang. Jadi kita perlu berbuat baik. Banyak orang seringkali berpikir begini, gak apa-apa, kita biasa-biasa aja, gak usah kejar berbuat baik. Yang penting kita tidak ngejahatin orang. Apakah itu benar? Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Ketika kita anak Tuhan adalah terang. Nah, terang itu bagaimana? Harus dilihat orang. Karena tidak ada terang yang tersembunyi.
Begitu ada terang, kegelapannya yang menyingkir. Jadi di sini dikatakan terang itu adalah perbuatan baik kita. Supaya apa? Orang lain ketika melihat kita berbuat baik, mereka itu mempermuliakan Bapa yang di surga. Jadi akhirnya bukan kita yang dipuji, tetapi Bapa yang ada di dalam kita itu yang dipermuliakan. Itulah tugas daripada anak-anak Tuhan. Kalian juga Miss dan semua yang ada yang kita kenal, semua mereka yang sudah menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kamu semua adalah terang. Kalau kamu terang, tentu jangan menyembunyikan diri. Perbuatan-perbuatan baik jangan ditahan. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kalau nanti sudah tatap muka, misalnya ada teman yang ketinggalan pensilnya, ya kalian punya pensil lebih, ini boleh dipinjamkan. Walaupun sekarang ini pada masa pandemi ini memang semua tidak boleh saling meminjam. Kenapa? Bukan karena mengajar supaya kalian pelit, bukan. Tetapi karena sekarang ini sedang masa pandemi, ada virus-virus berkeliaran. Jadi dianjurkan, dihimbau semua anak membawa alat tulis dengan lengkap, buku dengan lengkap supaya tidak saling meminjam. Sehingga kalau ternyata barang-barang yang kita pinjam itu ada virus-virus yang nempel, kita bisa ketularan. Tapi kalau kita menjaga yang milik kita sendiri, tentunya sudah dibersihkan dan sebagainya. Bukan berarti mengajar kalian tidak boleh meminjamkan, tapi nanti ketika kita sudah hidup dalam sosialisasi yang sudah sama seperti zaman dulu ya, kita harus bisa saling meminjam. Atau mungkin kita tidak meminjamkan, tetapi mungkin ada teman yang tanya, oh iya saya kurang paham kemarin, guru menjelaskan. Nah kalian sudah tahu, mungkin kalian bisa menjelaskan lewat WA, lewat video call dan sebagainya. Itu sedang berbuat baik. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Mari kita belajar berlomba untuk menjadi terang. Terang itu apa? Yaitu perbuatan-perbuatan baik kita dilihat oleh banyak orang. Sehingga hidup kita dimanapun juga kita akan menjadi berkat. Karena semua orang mengalami dampak dari perbuatan baik kita. Sehingga pada akhirnya Alkitab mengatakan Bapa yang di surga itu yang akan dipermuliakan. Mari anak-anak kita berlomba untuk selalu berbuat baik. Karena kamu adalah terang dunia. Mungkin kita tidak bisa menerangi jauh dari tempat kita, tetapi minimal kita bisa menerangi orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua, adik, kakak, dan teman-teman di sekolah juga, atau di gereja dimanapun kita berada. Kita tetap menjadi terang, yaitu selalu berbuat baik supaya Bapa di surga boleh dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kembali akan firman-Mu bahwa kami adalah terang dunia. Biarlah hidup kami selalu mengingat perbuatan-perbuatan baik yang bisa kami lakukan untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk siapapun juga. Sehingga hidup kami benar-benar memancarkan terang daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, kami ingin hidup mempermuliakan Engkau lewat perbuatan baik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.